Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bisikan Tengah Malam, di mana kegelapan bukan hanya soal malam, tapi tentang rahasia-rahasia kelam yang disembunyikan manusia dari terang. Tempat di mana doa bersahut dengan jeritan dan langkah kecil bisa menuntun pada pintu dunia lain. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah dari kota kecil yang terkenal dengan olahan tahu paling lezat di negeri ini, Sumedang. Tapi ini bukan tentang kuliner, ini tentang keserakahan, tentang sepasang suami istri yang memilih jalan cepat untuk kaya dengan mengorbankan orang-orang yang tak tahu apa-apa. Sedekah yang katanya ibadah, tapi dalam cerita ini, sedekah menjadi jalan menuju kesepakatan dengan iblis. Siapkan dirimu, redupkan lampu kamarmu, dan jangan makan apapun saat mendengarkan kisah ini. Karena bisa jadi, apa yang kamu kunyah adalah bagian dari ritual pesugihan tahu berdarah Ibu Citra dari Sumedang. Namaku Citra. Usiaku 40 tahun, dan aku adalah pemilik warung tahu rumahan di pinggiran Sumedang. Tapi ini bukan kisah sukses. Ini adalah cerita bagaimana tahu yang kami jual dicampur dengan dosa yang bahkan tak bisa dicuci oleh air wudhu. 15 tahun lalu, aku dan suamiku, Pak Seno, memulai usaha tahu dari nol. Kami punya resep warisan orang tua dan semangat yang tinggi. Pagi-pagi kami bangun, menggiling kedelai, merebus air, mencetak tahu. Semua kami kerjakan berdua. Tapi tak semudah itu. Warung tahu kami sepi, sedangkan warung sebelah yang baru buka selalu ramai. Mereka pakai merek modern, packaging keren, bahkan promo di media sosial. Kami masih pakai bungkus daun dan kertas koran. Satu demi satu pelanggan mulai pindah. Kami hanya dapat sisa, tahu kami tak laku. Setiap malam, aku menangis di dapur. Makin menumpuk, kompor hampir tak pernah menyala. Anak-anak mulai mengeluh soal uang saku. Kami nyaris menyerah. Sampai suatu malam, datang lelaki tua ke warung kami. Dia tidak pesan tahu, tapi duduk di bangku sudut dan menatapku lama. Matanya redup, suaranya serak. Kalau cuma butuh pelanggan, sedekah saja, Bu. Aku, sedekah? Tanyaku. Dia mengangguk pelan, tapi lalu berkata lirih. Tapi bukan sembarang sedekah. Sedekah yang bikin daganganmu rebutan, tapi harus ada gantinya. Aku tertawa waktu itu. Kupikir dia orang gila, tapi malam niat. Aku mimpi aneh. Ada seseorang berpakaian serba hitam, wajahnya tertutup, mengajakku ke pinggir hutan di Rancakalong. Di sana ada batu besar, ditutup kain putih, dan sebuah kendi berisi air merah seperti darah. Dia bilang, kalau ingin daganganmu ramai, beri sedekah kepada seseorang tahun ini. 1 orang cukup, tapi pastikan dia menerimanya dengan ikhlas. Karena setelah itu, nyawanya untukku. Aku terbangun dengan keringat dingin, tapi entah kenapa, pikiranku setuju. Apakah aku sudah segila itu? 2 minggu setelah mimpi itu, aku benar-benar bertemu lelaki tua yang sama di pasar. Dia menatapku dan mengangguk. Waktu itu, tanpa banyak pikir, aku lakukan. Aku mendatangi seorang pengemis tua yang biasa duduk di dekat jembatan. Aku beri dia tahu, nasi, dan uang. Dia senang, berkali-kali mengucap terima kasih. Lalu, malamnya, dia ditemukan mati tenggelam di sungai. Kupikir itu hanya kebetulan, tapi besoknya, sesuatu yang ganjil terjadi. Warung kami penuh pembeli. Orang datang silih berganti. Bahkan ada yang antre sambil berdiri. Tahu kami diborong habis. Orang-orang bilang, rasanya beda. Ada yang gurih, ada yang lembut, ada yang bikin nagih. Aku mulai ketakutan, tapi juga bahagia. Setahun berlalu,
warung kami makin besar. Pak Seno mulai membuka cabang kedua. Tapi malam itu, suara itu datang lagi dalam mimpiku. Sudah setahun, waktunya menepati janji lagi. Aku tak bisa tidur, keringatku dingin. Sialnya, besoknya warung mulai sepi kembali. Gas meledak kecil. Pegawai mendadak sakit. Seolah-olah semesta berkata, kalau tak lanjut, semua ini akan diambil kembali. Dan begitulah, tumbal kedua pun kami cari. Seorang gelandangan muda yang kami beri makanan dan uang. 3 hari kemudian, ia mati tertabrak kereta. Dan warung kami hidup lagi. 1 tumbal, 1 tahun. Seitukim. Saat ini, saat aku merekam ini dalam pikiranku, sudah 14 tumbal berlalu. 14 jiwa yang kami beri sedekah, lalu nyawanya diambil. Dan setiap tahun, suara it's a death. Aku tahu, aku sudah terperosok terlalu dalam. Tapi tahun ke-15 sudah dekat. Dan malam tadi, suara itu bilang, tumbal terakhir, bukan orang lain. Tumbal terakhir adalah kalian sendiri. Dan itulah yang membuat tanganku mulai gemetar. Suara itu datang lagi. Malam ke-365, setelah tumbal pertama, lewat mimpiku, lewat desir angin, lewat rembesan air di bawah tungku penggorengan. Sudah setahun, waktunya menepati janji lagi. Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin mengalir di punggungku, seperti ada sesuatu yang menempel di kulitku. Aku tahu, waktunya tiba. Tumbal kedua, dan kali ini kami sudah tahu harus berbuat apa. Pak Seno diam-diam membawa tahu dan uang dalam kantong plastik putih. Kami sudah memilih orangnya. Seorang gelandangan yang sering tidur di emperan dekat stasiun. Namanya Naryo. Tak ada keluarga, tak ada rumah. Hidupnya hanyalah sisa dari belas kasihan orang lain. Kami memberinya sedekah. Dia menangis, memeluk kaki suamiku, tapi hanya dalam 3 hari, jasadnya ditemukan di rel kereta, hancur tak bersisa. Lalu seperti keajaiban, usaha kami kembali melonjak. Tahu, kami mulai dikirim ke Bandung. Orang-orang memesan dalam jumlah besar. Bahkan untuk acara-acara resmi, kami mulai dikenal, dipanggil bos tahu. Tapi yang mereka tidak tahu, setiap potong tahu kami membawa harga nyawa. Tahun-tahun berikutnya berjalan seperti kalender dosa. Tahun 2009, seorang ibu, pemulung yang kami beri sembako dan amplop putih, ditemukan meninggal karena tertimpa tumpukan sampah. Tahun keempat, tukang parkir yang kami beri bonus akhir tahun meninggal jatuh dari jembatan penyeberangan. Tahun kelima, remaja yatim piatu yang kami beri santunan hilang dan tak pernah ditemukan lagi. Semua satu pola, satu sedekah, satu tahun kemajuan. Setiap usai tumbal, tahu kami terasa lebih gurih. Teksturnya lebih lembut. Bahkan ada yang bilang, tahu Bu Citra tuh beda, seperti bikinan tangan Tuhan. Padahal yang mereka cicipi adalah hasil perjanjian dengan setan. Tapi semakin kami memberi, semakin aneh mimpi kami. Aku pernah bermimpi digoreng dalam wajan panas. Dagingku meleleh seperti tahu rebus. Suaraku tak keluar. Pak Seno pernah mimpi wajahnya tumbuh jamur putih dan tubuhnya dikemas dalam plastik seperti tahu kedelai di pasar. Kami mulai sering mendengar suara tangisan dari dalam kulkas. Bahkan tahu yang belum digoreng kadang tempok burger. Citra, kita sudahi saja, kata Pak Seno suatu malam. Tapi kami tak bisa. Kami sudah terikat. Kami tak tahu cara memutusnya. Dan setiap kami mencoba menolak, musibah datang. Pernah, waktu kami sengaja tidak memberi tumbal di tahun ke-9, mendadak penggilingan tahu terbakar. 2 pegawai luka bakar. Mesin cetak tahu rusak tanpa sebab. 1 anak kami, Nila,
masuk rumah sakit karena pingsan tanpa penyebab medis. Kami sadar, ini bukan lagi pilihan, ini kontrak. Puncaknya terjadi di tahun ke-11. Tumbal kami waktu itu bukan orang asing. Ia adalah pemuda yang sering membantu warung kami saat ramai Fauzi, anak yatim, rajin, tidak pernah mengeluh. Kami beri dia hadiah karena katanya ulang tahun. Dia menangis saat menerima sedekah, tapi bukan tangis bahagia, tangis ketakutan. Bu, saya mimpi aneh semalam. Ada suara minta saya jangan ambil amplop ini. Tubuhku gemetar, tapi aku paksa dia menerima. 3 hari kemudian, Fauzi hilang di sungai. Tubuhnya baru ditemukan seminggu kemudian, mengambang dengan wajah membiru dan matanya terbuka, menatap ke arah rumah kami. Sejak itu, kami mulai dihantui wajah para tumbal. Di dapur, di cermin kamar mandi, bahkan di adonan tahu. Suatu kali, aku hendak menggiling kedelai dan mendengar bisikan. Aku dingin, Bu. Kenapa aku dibuang? Setiap malam, suara mereka semakin jelas. Pak Seno mulai berubah. Dia lebih sering menyendiri, melamun di dapur, kadang menangis saat mencuci loyang tahu. Apa kita jahat, Citra? Katanya. Tapi aku hanya diam. Karena jika aku jawab jujur, mungkin kita takkan sanggup menghadapi kebenarannya. Kami sudah jauh, terlalu dalam, tapi waktu terus berjalan dan tahun ke-15 sudah dekat. Kami pikir akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi suara itu mulai berbeda. Malam tadi, dalam mimpi yang lebih nyata dari kenyataan, makhluk itu berkata, "Tumbal terakhir bukan siapa-siapa. Tumbal terakhir adalah kalian sendiri. Agar semuanya tuntas, darah kalian harus menyatu dengan tahu kalian sendiri." Aku terbangun sambil menjerit. Pak Seno pun mengaku bermimpi serupa. Kami menatap satu sama lain, tak ada yang bicara. Malam itu, di ruang tengah yang remang, hanya ada satu pertanyaan menggantung. Apakah kami siap menggoreng tubuh kami sendiri demi mengakhiri semua ini? Ku dengar langkah kaki di atas genteng rumah. Setiap malam pukul 2, langkah pelan, berat, menyeret, seperti kaki yang tak utuh. Seperti seseorang yang datang membawa beban dendam. Tahun ke-15 semakin dekat. Setiap hari, suara-suara dari dunia lain makin jelas. Aku melihat sesuatu dalam cetakan tahu. Waktu aku membalik tahu yang baru ditiriskan, ada mata yang terbuka, memandangku. Aku menjerit. Pak Seno datang tergopoh. Tapi saat ia lihat tahu itu, bentuknya sudah kembali normal. Tapi aku tahu, aku tak gila. Karena malam itu, aku mendengar pegawai kami, Fadli, memekik dari ruang penggilingan. Kami berlari ke sana. Fadli kejang-kejang, matanya putih, mulutnya bergetar. Lalu keluar suara serak yang bukan miliknya, satu persatu. Kami menunggu satu persatu. Darah kami masih hangat dalam tahu-tahu kalian. Aku gemetar. Fadli terus menyebut nama-nama. Nama-nama para tumbal yang sudah aku dan Pak Seno sedekahi, dan yang lebih menakutkan, nama terakhir yang dia sebut adalah nama kami sendiri. Hari-hari berikutnya penuh keganjilan. Wajan penggorengan mendadak menyala sendiri. Air tahu berubah warna jadi kemerahan, seperti darah menstruasi. Dan setiap tahu yang kami produksi berbau amis. Bukan amis tahu basi, tapi amis seperti daging busuk. Distributor mulai komplain. Satu persatu toko menolak pesanan kami. Ada yang bilang tahu kami berubah rasa, bahkan ada yang muntah setelah makan. Kami coba cuci ulang alat-alat produksi. Kami panggil orang pembersih spiritual, tapi semuanya sia-sia. Satu-satunya yang bisa kami pikirkan adalah ritual pamungkas. Pak Seno mulai berubah. Mukanya makin pucat,
Matanya sayu, tubuhnya kurus seperti menyusut. Kadang dia bicara sendiri di dapur. Suatu malam, aku melihat dia menatap tumpukan tahu yang baru saja digoreng dan berbisik, "Kalau aku mati, goreng saja aku, biar lunas semua dosa kita." Aku ingin marah, tapi aku tahu aku juga mulai gila. Karena malam itu, saat aku membuka kulkas, ada seorang wanita berdiri di dalamnya. Tubuhnya penuh luka, matanya hitam legam, mulutnya terkoyak seperti tersayat. Dia berbisik, "Bu, enak tahu yang dulu, yang ada daging saya." Aku jatuh, terduduk, tangisku pecah. Aku sudah tak tahu harus berbuat apa. Esoknya, 2 pegawai kami mengundurkan diri, katanya. Mereka tak tahan dengan suasana pabrik yang dingin seperti kuburan. Satu dari mereka, Dian, mengaku mendengar suara anak kecil tertawa setiap kali menstak tahu. Padahal tak ada anak-anak di pabrik. Dan malam itu, mesin penggiling meledak. Bukan karena korslet, tapi karena ada darah manusia di dalamnya. Entah dari mana asalnya. Tak ada yang terluka, tapi darahnya segar dan mengalir terus dari dalam tabung logam. Kami tutup pabrik sementara, tapi bisikan itu tak pernah berhenti. Bahkan sekarang, setiap kali kami mencoba tidur, kami mendengar suara sendok yang mengaduk adonan. Padahal dapur terkunci, kami mendengar langkah kaki menuju kamar kami, tapi tak pernah ada sosoknya. Hingga suatu malam, kami sama-sama terbangun. Dan di tempat tidur, berdiri 14 sosok. Mereka diam, menatap kami, tak berkata sepatah kata pun. Tapi mereka datang bukan untuk menakut-nakuti. Mereka datang menjemput janji. Pak Seno mendadak muntah darah. Aku dilarikan ke rumah sakit karena pingsan di dapur. Dan saat sadar, aku tahu waktunya sudah tiba. Tahun ke-15, tumbal terakhir, kami sendiri. Aku dan suamiku duduk di ruang tengah malam itu. Tak ada televisi, tak ada lampu, hanya cahaya lilin. Kami bicara pelan. "Kita yang harus mengakhiri ini, Citra," kata suamiku. "Kalau tidak, kita akan tetap jadi penggoreng nyawa orang lain selamanya." Aku mengangguk. Karena dalam hatiku, aku juga sudah siap. Kami sudah membuat tahu. Dari dosa, kami sudah mengaduk adonan bersama darah. Kami sudah menjadikan sedekah sebagai senjata pembunuhan. Dan kini kami tahu waktunya berpulang. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana cara kami menyerahkan diri? Sebagai tumbal, disinilah ritual terakhir akan dimulai. Dan darah kami sendiri akan menjadi penutup dari semua dosa selama 15 tahun ini. Langit malam itu gelap. Lebih gelap dari biasanya. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik, bahkan angin pun seolah menolak berhembus. Seisi rumah kami terasa seperti peti mati, dan kami berdua adalah jenazahnya. Ritual terakhir itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Suara itu telah menjelaskan di dalam mimpiku 3 malam berturut-turut bahwa pesugihan ini tidak bisa diwariskan, tidak bisa ditinggalkan. Hanya bisa disudahi dengan darah pemiliknya sendiri. Tumbal ke-15 adalah kami. Pak Seno tak lagi banyak bicara. Ia duduk di dapur sambil memandangi cetakan tahu yang sudah kosong. Loyangnya berkilau seperti nisan. Aku tahu, ia juga takut, tapi lebih takut lagi. Jika ini tak segera diakhiri, kami memilih melakukannya di tempat semuanya bermula, pinggiran hutan Rancakalong. Tempat kami dulu membuat kesepakatan kotor. Tempat kendi darah pertama kali kami lihat. Dan kini, tempat yang akan menjadi saksi tumpahnya darah kami sendiri. Kami berangkat tengah malam, berdua saja. Tanpa ponsel, tanpa siapa-siapa tahu. Hanya membawa satu baskom besar, sepasang baju putih, dan sebilah pisau tajam yang biasa kami pakai untuk memotong adonan tahu. Langit menutup seperti kain kafan. Kabut turun pelan,
menyelimuti kami seperti ulat dalam kepompong. Langkah kami berat, tapi setiap langkah terasa seperti membuka satu pintu neraka. Sesampainya di tempat itu, aku melihat batu besar itu masih ada, masih tertutup kain putih yang kini sudah kusam dan berlubang. Dan kendi merah itu masih di tempatnya, tapi kini berisi air yang lebih kental, lebih dan tercium bau darah busuk yang menusuk. Pak Seno mengambil baskom. Kami duduk bersila di depan batu. Dan di besnala, aku menyerahkan semuanya. Aku menatap wajah suamiku, lelaki yang telah bersamaku melewati semua ini. Lelaki yang dulu menggiling kedelai dengan tangan, yang kini akan menggiling dirinya sendiri ke dalam sejarah kelam usaha tahu Sumedang. Air mataku jatuh, tapi aku tahu tak ada lagi tempat untuk takut. Kalau mati bisa menghentikan semua ini, maka biarlah kami yang jadi akhir dari cerita berdarah ini. Kami genggam pisau itu bergantian, lalu kami iris pergelangan tangan masing-masing dan biarkan darah menetes ke dalam baskom tahu kosong. 1 tetes, 2 tetes, lalu mengalir deras. Anehnya, kami tak merasa sakit. Kami hanya merasa lega. Tahu yang sempat kami bawa, kami campurkan ke dalam baskom itu. Air tahu berubah menjadi merah muda, lalu merah gelap, lalu hitam. Suara angin bergemuruh, pepohonan di sekitar bergetar. Dan dari dalam kabut, kami melihat 14 bayangan tumbal-tumbal kami berdiri di sekeliling batu besar. Mereka diam, tapi matanya kini tak marah. Mereka seperti memaafkan atau menerima. Pak Seno rebah lebih dulu. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Tapi sebelum matanya tertutup, ia menatap dan berkata, "Maafkan aku, Citra, tapi terima kasih. Kita selesai." Lalu ia diam, tanpa napas, tanpa detak. Aku tak punya tenaga untuk menangis, tinggal aku sendiri. Dan sebelum gelap menelanku, aku berbisik pelan, "Tahu ini, tahu terakhir dari dosa kami." Besok paginya, warga menemukan baskom besar di pinggir hutan. Isinya adonan tahu berwarna merah kehitaman dan 2 pasang baju putih kotor darah. Tak ada jasad, tak ada jejak kaki. Dan sejak hari itu, pabrik tahu Citra Mulia ditutup. Semua pegawai resign. Stok tahu yang tersisa berubah bau, berbelatung, dan membuat pusing siapapun yang menyentuhnya. Warga Sumedang mulai percaya tahu yang dulu mereka makan telah tercampur nyawa manusia. Tapi cerita ini belum sepenuhnya berakhir, karena hingga kini sesekali ada pedagang tahu misterius di pinggir jalan. Perempuan tua berkerudung lusuh menawarkan tahu gratis sambil tersenyum pucat. "Coba nak, ini resep lama dari warung kami dulu. Tapi tahu itu, jika dimakan, katanya akan meninggalkan rasa besi di lidah, seperti rasa darah." Waktu telah berlalu, tapi bekasnya masih tertinggal. Pabrik tahu Citra Mulia kini hanya puing. Lantai yang dulu dipijak puluhan pekerja kini ditumbuhi rumput liar. Cetakan tahu sudah berkarat, dan tungku besar yang dulu menyala tanpa henti kini hanya dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Namun aroma itu masih menggantung. Bukan aroma kedelai, bukan aroma gorengan, tapi aroma darah. Setelah kematian misterius Bu Citra dan Pak Seno, semua yang berkaitan dengan usaha tahu itu hancur dalam waktu singkat. Distributor memutus kontrak, toko-toko membuang sisa produk mereka. Pegawai tak ada yang mau kembali. Bahkan warga sekitar pun menghindari area itu. Apalagi sejak penampakan mulai terjadi. Orang bilang malam-malam tertentu terdengar suara penggorengan menyala dari dalam bangunan kosong itu. Bau tahu yang digoreng
bercampur bau busuk bangkai, dan kadang di balik kaca yang sudah retak manggil, bayangan perempuan berkerudung lusuh menatap keluar sambil membawa baskom berisi tahu merah. Seorang warga pernah mencoba masuk ke bekas pabrik itu. Ia bernama Dani. Ia penasaran, punya jiwa pemberani. Katanya, dia bawa senter, kamera, dan niat untuk merekam konten urban legend. Tapi yang direkam bukan hanya tempat kosong. Dani mengaku melihat panci besar di tengah dapur. Masih utuh, masih menghitam, dan di dalamnya ada cairan pekat berwarna merah yang, menurutnya, seperti darah manusia. Ia sempat memotret, tapi fotonya tak pernah tersimpan di galeri. Dan sejak malam itu, Dani selalu bermimpi digoreng hidup-hidup. Ia berhenti membuat konten, aib, kota, dan hingga kini hilang kabar. Kisah tentang Ibu Citra dan tahu berdarahnya mulai menjadi cerita larangan. Orang tua memperingatkan anak-anak mereka, kalau ada yang ngasih tahu gratis di jalan, jangan diterima. Kalau penjualnya senyumnya pucat, jangan dilihat matanya. Kalau tahu rasanya aneh, segera ludahkan sebelum terlambat. Karena kabarnya siapapun yang memakan sisa tahu dari pabrik itu akan mulai mendengar suara-suara, akan mulai melihat bayangan putih di dapur, akan mulai mencium bau gosong saat tidur, dan akhirnya menjadi tumbal berikutnya. Walau pabriknya sudah lama mati, semua berawal dari niat yang biasa. Ingin dagangan laku, ingin usaha maju, ingin dikenal orang. Tapi ketika jalan yang ditempuh adalah jalan gelap, maka yang datang bukan rejeki, melainkan kutukan. Ibu Citra dan Pak Seno mungkin telah menebusnya dengan darah, tapi dosa tak mudah dibilas, bahkan oleh baskom penuh nyawa. Dan sekarang, warung tahu itu bukan lagi soal rasa, tapi soal siapa yang akan jadi korban berikutnya. Dan kamu, jika suatu hari dalam perjalanan malam, kamu melihat seorang ibu tua berdiri di pinggir jalan, membawa baskom, tersenyum tanpa suara, jangan berhenti, jangan menoleh, jangan tanya apa-apa, karena mungkin itu bukan tahu yang dia tawarkan, tapi giliran nyawamu. Semua yang terlihat sederhana, dalam, tentu suci. Sedekah yang kita kira pahala bisa jadi adalah undangan pada kematian. Dan tahu yang kamu goreng malam ini, pastikan tak ada mata yang muncul saat kamu membaliknya, karena malam tidak pernah tidur. Dan cerita ini bisa jadi baru saja dimulai. Jika kamu suka dengan kisah malam ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tak tertinggal bisikan-bisikan selanjutnya. Sampai jumpa di cerita gelap berikutnya, hanya di Bisikan Tengah Malam.